Beberapa menit kemudian, ia tersadar dari halusinasinya. Cepat-cepat kulepas tanganku yang menggelayut. "Kenapa aku masih di taman?" tanyanya lalu berjalan sempoyongan ke arah kamar. Dengan kaki yang jenjang, mudah baginya memanjat jendela kamarnya sendiri. Tetapi tak mungkin kubiarkan ia memanjat begitu saja. Aku mengikutinya. "Ibu bisa?" "Bisa. Ibu besok ada jadwal pergi?" Shelomita yang sudah melompat masuk ke kamarnya, berbalik badan, berhadapan denganku. Ia menggeleng. "Tidak, saya izin besok, Bu." "Silakan aja, mau kemana?" "Orang tua saya datang ke Jakarta. Ingin mengatur perjodohan," jelasku sepotong. "Oh." Ia lalu tersenyum. "Semoga berjalan lancar ya." Shelomita menutup jendela dan juga gorden. Masih dapat kulihat bayangannya dari balik tirai sedang menjatuhkan diri ke kasur empuknya. Tak bergerak lagi. Mungkin ia langsung tertidur. Dari pagi hingga siang, aku masih di kediaman. Tak sehelai pun aku melihat Shelomita. Ia di dalam rumah utama. Sebenarnya ini hari dinas, tetapi orang tuaku agak susah diberi pengertian. Dan akhirnya, aku meminta izin Pak Jody, mumpung mobil masih di bengkel. Benar yang dikatakan Madi, Shelomita itu tahan banting. Aku melihat sendiri apa yang dilakukan Bu Verni kemarin. Shelomita tidak rapuh. Namun, aku tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Saat aku melangkah ke gerbang depan, Madi sedang membawa Snow White berjalan-jalan. Kucing hitam itu seperti mengawasi langkahku. "Mas Egi mau pergi ya?" "Iya udah izin Bapak, tapi saya balik malam kok." "Oh, iya pulang besok aja, nggak apa-apa Mas. Bapak lagi ke Surabaya. Mendadak tadi pagi." "Oh Bapak pergi. Bu Verni kemana?" "Ikut kampanye partai." "Berarti Bu Shelomita sendiri?" "Iya, Mas. Aku sebenarnya takut kalau Bu Nikta nggak ada yang jaga di rumah. Kalau nggak ada Bapak atau Bu Verni." "Emang kenapa? Takutnya kabur Mas." "Iya juga sih, Shelomita sering pergi. Meski tetap saja ia pulang, tetapi takutnya terjadi masalah." "Mas Madi, kenapa takut Bu Shelomita kabur?" Madi membalas cemas tatapanku. "Ingatannya kan belum pulih Mas, hanya ingatan jangka pendek saja yang dia ingat." "Oh, aku berpikir mencari solusi. Tidak mungkin juga aku menemani di rumah. Kalau Bu Shelomita ikut aku gimana?" "Ah, nanti Mas Egi sibuk sama acaranya sendiri. Bu Nikta kabur gimana?" Aku menggeleng cepat. "Enggak, dia nggak bakal kabur. Dari kemarin juga sudah aku awasi kok." Madi berpikir-pikir. "Mas Egi baliknya malam kan?" Kuangguk-anggukan kepala. "Ya udah sana, tanya ibu mau ikut atau enggak." "Oh ya Mas, tapi hati-hati ya. Kalau terjadi apa-apa, kita berdua bisa koit." Tok tok tok. Setelah mengetuk pintu kamar beberapa kali, Shelomita membukanya. "Ada apa?" tanyanya sambil menutup tubuhnya dengan selimut. "Ibu berkenan pergi dengan saya?" tanyaku sopan. "Bukannya kamu ada acara keluarga?" "Iya, memang Bu. Tapi Mas Madi tadi bilang kalau ibu mau ikut saya, boleh?" "Nggak usah." "Ikut saja Bu." "Maksa banget sih." "Sebentar saja kok Bu. Setelah acara saya selesai, ibu mau kemana akan saya antar." Gadis di depanku tampak mempertimbangkan sesuatu. Aku berharap dia mau ikut, meskipun nantinya akan merepotkanku. "Oke deh, tapi antar aku ke rumah seseorang." "Yah, aku sebenarnya nggak percaya diri menemuinya." "Siapa orang yang mau ditemuinya?" "Tadinya aku akan pulang ke kos mengambil motor, jika berangkat sendiri. Tetapi karena Shelomita ikut, akhirnya kami naik taksi. Aku nggak tega lihat wajah cantiknya merah, karena terik mentari." Taksi berhenti di sebuah rumah makan Sunda. Aku janjian dengan keluargaku di tempat itu. Sepertinya aku agak telat karena dari kejauhan sudah terlihat mereka sudah berkumpul. Ada kakakku, adekku, kedua orang tua dan paman bibiku. Aku duduk di tempat lain aja ya. "Kenapa Bu? Nggak enak ganggu acara keluargamu." Tapi jangan lama-lama." "Enggak ganggu. Ayo Bu, gabung saja." Meski ia menolak, tetap saja aku memaksa dengan kemampuanku bersilat lidah. Bukannya malah bahaya membuatnya duduk agak jauh, mana tahu pengawasanku lengah. Sesuai dugaanku,
Keluargaku terkejut saat aku membawa seorang gadis. Kakak dan adik laki-lakiku bahkan tak berkedip memperhatikan Shelomita. "Kenal di mana?" bisik kakakku. "Di jurang," jawabku asal. Adik laki-lakiku yang baru menginjak masa puber bahkan sudah berkhayal terlalu jauh. "Heh, mikir apa kamu?" Segera ku lepas jaketku ketika Shelomita duduk di kursi setelah bersalaman dengan semua sanak keluargaku. Ibuku juga sama, tak berkedip. Semua mungkin dalam pikirannya masing-masing. Heran di mana aku kenal Shelomita. "Kalian pacaran?" tanya kakakku. "Mas Riza?" Bapakku langsung memotong. "Ya jelas itu pacarnya. Sudah tahu adekmu datang ke sini sama ceweknya. Memangnya kamu?" Shelomita diam-diam menoleh padaku. "Kok jadi kayak gini?" bisiknya. Mungkin di benak Shelomita, aku yang akan dijodohkan oleh gadis di sebelah bibi. Padahal acara berkumpulnya kami hari ini untuk membahas perjodohan Mas Riza. Bapak tipe yang doyan ngobrol. Sepanjang kami berkumpul, ia banyak menceritakan hal-hal lucu saat kami kecil. Sesekali aku menangkap ada tawa di wajah gadisku. Sepertinya tepat aku membawanya kemari. Aku sengaja tidak banyak bicara. Kubiarkan Shelomita menikmati obrolan keluargaku. Seandainya bapak, ibu, dan keluargaku tahu siapa Shelomita, entah bagaimana jadinya. Aku akan dicap perusak rumah tangga orang. Iya pasti itu. Aku nikmati saja sandiwara ini hingga pertunjukan selesai. Kenapa ya aku tiba-tiba sedih? Jarak Shelomita selalu dekat. Pandanganku selalu bisa menjangkaunya, tetapi aku tidak bisa menggapainya dengan hatiku. Ia menoleh padaku dengan tersenyum. "Keluargamu lucu," katanya dengan mimik senang. Aku bahagia saat dia terlihat senang seperti ini. "Mau kuambilkan minum lagi?" tanyaku saat kudapati gelasnya kosong. Lah mengangguk. Kami memang terlihat seperti seorang pasangan. Kadang-kadang aku merasa Shelomita seolah memberiku harapan, tapi kadang-kadang juga tidak. Aku bingung menilai hatinya. Menuju senja, kami berpisah dengan keluargaku, ibuku, bahkan memeluk Shelomita lama. Aku tak bisa berkata-kata melihatnya. Rasanya menyakitkan berdiri di batas kesadaran. Setiap hari aku menjaga Shelomita bukan untukku, tetapi untuk atasanku. "Bu, terima kasih, ya, sudah mau bersandiwara sebagai pacarku," ucapku saat keluargaku sudah jauh. Mata kami bertemu pandang. "Kalau cerita jujur, bukannya malah tambah rumit kan?" balasnya. Aku tersenyum samar saja. Barangkali senja mengerti perasaanku saat ini. "Ibu mau kemana sekarang? Akan saya temani." Ia menyebutkan sebuah alamat. Alamat rumah seorang pria. Siapa sebenarnya dia? "Itu alamat siapa, Bu?" "Mantan kekasihku," jawabnya pendek. Aku tertegun. Dalam rasa penasaran, kurangkai gambaran seperti apa mantan kekasih Shelomita. Hanya cerita singkat saja yang aku dapat kalau Atar adalah kekasih Shelomita sebelum ia menikahi Pak Jody, sebelum ia kehilangan ingatannya. Setiba di alamat yang dituju, Shelomita memintaku untuk memanggil Atar. Ia menunggu di seberang. Agak heran kenapa Shelomita tak langsung menemui mantannya itu di rumah. Ternyata Atar sudah berkeluarga, bahkan telah memiliki 2 orang anak. Mungkin Shelomita ingin menjaga perasaan keluarga Atar, atau menjaga perasaannya sendiri. Setelah memencet bel, seorang wanita muda keluar. Mungkin ini istri Atar. Tak lama Atar keluar dan menatapku heran. "Siapa ya?" Aku jelaskan pelan-pelan dan kusampaikan juga jika Shelomita menunggu di seberang. Ia terkejut. Kemudian kami bersama-sama berjalan menuju tempat Shelomita menunggu. "Apa ingatannya sudah pulih?" tanya Atar. Ada rasa sedih di garis-garis wajahnya. "Ingatan jangka panjangnya belum." Atar menghentikan langkah. Lebih baik ia tak ingat apa-apa. Aku terkejut mendengar ucapnya. Bagaimana bisa dia mengatakan hal kejam seperti itu? Apalagi Shelomita mantan kekasihnya. Shelomita berdiri dari bangku taman di seberang rumah Atar saat kami tiba. Aku membiarkan Atar dan Shelomita berbicara. Sayup-sayup aku mendengar Atar meminta untuk tidak mencari tahu lagi tentang ingatan lamanya. Aku semakin tak mengerti kenapa orang-orang lebih memilih Shelomita hidup seperti ini. Meski ia menolak, tetap saja aku memaksa dengan kemampuanku bersilat lidah.
Bukannya malah bahaya membuatnya duduk agak jauh. Mana tahu pengawasanku lengah. Sesuai dugaanku, keluargaku terkejut saat aku membawa seorang gadis. Kakak dan adik laki-lakiku bahkan tak berkedip memperhatikan Shelomita. "Kenal di mana?" bisik kakakku. "Di jurang," jawabku asal. Adik laki-lakiku yang baru menginjak masa puber bahkan sudah berkhayal terlalu jauh. "Heh, mikir apa kamu?" Segera kulepas jaketku ketika Shelomita duduk di kursi setelah bersalaman dengan semua sanak keluargaku. Ibuku juga sama, tak berkedip. Semua mungkin dalam pikirannya masing-masing, heran di mana aku kenal Shelomita. "Kalian pacaran?" tanya kakakku Mas Riza. Bapakku langsung memotong. "Ya jelas itu pacarnya, sudah tahu adekmu datang ke sini sama ceweknya. Memangnya kamu?" Shelomita diam-diam menoleh padaku. "Kok jadi kayak gini?" bisiknya. Mungkin di benak Shelomita, aku yang akan dijodohkan oleh gadis di sebelah bibi. Padahal acara berkumpulnya kami hari ini untuk membahas perjodohan Mas Riza. Bapak tipe yang doyan ngobrol. Sepanjang kami berkumpul, ia banyak menceritakan hal-hal lucu saat kami kecil. Sesekali aku menangkap ada tawa di wajah gadisku. Sepertinya tepat aku membawanya kemari. Aku sengaja tidak banyak bicara. Kubiarkan Shelomita menikmati obrolan keluargaku. Seandainya bapak, ibu, dan keluargaku tahu siapa Shelomita, entah bagaimana jadinya. Aku akan dicap perusak rumah tangga orang. Iya pasti itu. Aku nikmati saja sandiwara ini hingga pertunjukan selesai. Kenapa ya aku tiba-tiba sedih? Jarak Shelomita selalu dekat. Pandanganku selalu bisa menjangkaunya, tetapi aku tidak bisa menggapainya dengan hatiku. Ia menoleh padaku dengan tersenyum. "Keluargamu lucu," katanya dengan mimik senang. Aku bahagia saat dia terlihat senang seperti ini. "Mau kuambilkan minum lagi?" tanyaku saat kudapati gelasnya kosong. Ia mengangguk. Kami memang terlihat seperti seorang pasangan. Kadang-kadang aku merasa Shelomita seolah memberiku harapan, tapi kadang-kadang juga tidak. Aku bingung menilai hatinya. Menuju senja, kami berpisah dengan keluargaku. Ibuku bahkan memeluk Shelomita lama. Aku tak bisa berkata-kata melihatnya. Rasanya menyakitkan berdiri di batas kesadaran. Setiap hari aku menjaga Shelomita bukan untukku, tetapi untuk atasanku. "Bu, terima kasih ya, sudah mau bersandiwara sebagai pacarku," ucapku saat keluargaku sudah jauh. Mata kami bertemu pandang. "Kalau cerita jujur, bukannya malah tambah rumit kan?" balasnya. Aku tersenyum samar saja. Barangkali senja mengerti perasaanku saat ini. "Ibu mau kemana sekarang?" "Akan saya temani." Ia menyebutkan sebuah alamat. Alamat rumah seorang pria. "Siapa sebenarnya dia?" "Itu alamat siapa, Bu?" "Mantan kekasihku," jawabnya pendek. Aku tertegun. Dalam rasa penasaran, kurangkai gambaran seperti apa mantan kekasih Shelomita. Hanya cerita singkat saja yang aku dapat kalau Atar adalah kekasih Shelomita sebelum ia menikahi Pak Jody, sebelum ia kehilangan ingatannya. Setiba di alamat yang dituju, Shelomita memintaku untuk memanggil Atar. Ia menunggu di seberang. Agak heran kenapa Shelomita tak langsung menemui mantannya itu di rumah. Ternyata Atar sudah berkeluarga, bahkan telah memiliki 2 orang anak. Mungkin Shelomita ingin menjaga perasaan keluarga Atar, atau menjaga perasaannya sendiri. Setelah memencet bel, seorang wanita muda keluar. Mungkin ini istri Atar. Tak lama Atar keluar dan menatapku heran. "Siapa ya?" Aku jelaskan pelan-pelan, dan kusampaikan juga jika Shelomita menunggu di seberang. Ia terkejut. Kemudian kami bersama-sama berjalan menuju tempat Shelomita menunggu. "Apa ingatannya sudah pulih?" tanya Atar. Ada rasa sedih di garis-garis wajahnya. "Ingatan jangka panjangnya belum." Atar menghentikan langkah. Lebih baik ia tak ingat apa-apa. Aku terkejut mendengar ucapnya. Bagaimana bisa dia mengatakan hal kejam seperti itu? Apalagi Shelomita mantan kekasihnya. Shelomita berdiri dari bangku taman di seberang rumah Atar saat kami tiba. Aku membiarkan Atar dan Shelomita berbicara.
Sayup-sayup aku mendengar Atar meminta untuk tidak mencari tahu lagi tentang ingatan lamanya. Aku semakin tak mengerti kenapa orang-orang lebih memilih Shelomita hidup seperti ini. Setelah pembicaraan usai, Atar dan kami berpamitan. Tampak gadisku itu menunduk. "Sendu, ibu nggak apa-apa?" tanyaku saat kami berjalan di antara tiang-tiang lampu jalan. Malam telah naik, ia menggeleng. "Tadi kamu bertemu istrinya Atar?" tanyanya. "Iya, Bu. Istrinya kelihatan baik." "Kamu lihat anak-anaknya?" tanyanya lagi. "Tidak, hanya mendengar suara mereka saja sedang bermain." "Oh, bagaimana perasaan ibu?" Shelomita menggeleng. "Aku nggak merasakan apa-apa. Seandainya aku ingat, mungkin akan sedih. Tetapi aku nggak ingat apa-apa tentang dia. Aku nggak ingat bagaimana perasaanku sama dia. Hanya sedih saja, kenapa aku nggak bisa mengingat apa-apa." Aku membiarkan Shelomita berjalan lebih dulu, pasti ia sangat sedih dengan keadaannya. Aku hanya ingin hidup normal. Setiap hari terbangun, aku selalu merasa berada di tempat asing. Siapa aku sebenarnya? Aku nggak tahan melihatnya tertunduk sedih. Cara dia berjalan pun setengah tak bersemangat. Aku merasakan lukanya, dan aku tak tahan hingga akhirnya tak bisa ku kendalikan diri ini. Aku melangkah cepat, memeluknya dari belakang. "Egi!" Pekiknya terkejut. Ia berusaha melepaskan pelukanku. "Ibu mau menangis kan? Menangis saja padaku. Jadikan aku sandaran ibu. Tak masalah, aku hanya selingan. Ibu mau menangis kan? Menangis saja padaku. Jadikan aku sandaran ibu. Tak masalah, aku hanya selingan." Shelomita berbalik cepat, hingga dekapanku terlepas. Keras telapaknya memukul kepalaku. "Dasar bodoh!" Shelomita melotot. "Masa depanmu itu masih panjang." "Tapi, Bu..." Shelomita menyilangkan tangan. Senyuman kecil tersunggung dari bibirnya. "Perasaanmu itu hanya sesaat. Kamu hanya kasihan padaku. Apalagi kamu sudah bertemu denganku sebelum tahu siapa aku. Jadi seolah kita merasa dekat. Itu hanya perasaan sesaat saja." "Benarkah ini hanya perasaan sesaat?" "Sudah aku mau pulang, ngantuk. Sekali ini saja kamu melakukan hal seperti tadi. Lain kali aku tidak akan memaafkanmu." "Apa ini artinya aku ditolak olehnya?" "Siap." Aku mengikuti Shelomita di belakangnya sembari bertanya-tanya ke diri sendiri. Apakah benar yang diucapkannya itu, kalau ini semua hanya perasaan sesaat? Wajahnya memang punya daya pikat, jadi wajar saja bila aku langsung jatuh dalam perasaanku sendiri. Di perhentian jalan raya besar, aku menyetop taksi. Shelomita masuk lebih dulu di belakang. Sopir taksi sigap membuka power window dan berkata, "Pak, maaf bangku depan lagi rusak sandaran kursinya." "Oh ya sudah, saya di belakang saja." Shelomita melengos dengan menggeser duduknya. Ia menatap pemandangan malam dari jendela taksi. Tiba-tiba dia tertawa kecil saat taksi berjenis sedan itu melesat membawa kami. "Ada yang lucu, Bu?" Ia menoleh padaku dengan tawa yang sengaja ditahan-tahan. "Lucu ingat kata-katamu tadi?" "Jadi selingan," balasnya dengan masih terkekeh. Wajahku langsung memerah. "Halah, anak kemarin sore aja ngomong yang berat-berat," ucapnya lagi dengan ekspresi meledek. Aku melengos, berpaling dengan wajah memerah. Kenapa ya Shelomita tak menghargai perasaanku? Susah-susah aku mengucapkan hal tadi. Dia malah menganggapnya candaan. "Egi, ngomong-ngomong, kamu pernah jatuh cinta?" Aku menengok, berhadapan wajah dengannya. "Siap, pernah dong, Bu. Aku kan ganteng, banyak cewek yang naksir aku." "Duh, ganteng," ulangnya. Tapi di mataku tampak seperti ledekan. "Terus, jatuh cinta mana yang paling berkesan?" "Yang terakhir," jawabku sambil memandangi wajahnya. "Kenapa itu yang paling berkesan?" tanyanya lagi. "Ibu bisa bayangkan, aku jatuh cinta padanya sebelum tahu siapa dia, dan aku langsung patah hati dalam waktu singkat setelah tahu siapa dia." "Sungguh tragis," balasnya pendek. "Aku sarankan, jangan teruskan perasaanmu. Seandainya bisa." Tiba-tiba sopir taksi menginjak pedal rem, sandaran kursi yang rusak terjungkal ke belakang, ke arahku. Namun, punggung tangan Shelomita refleks menahannya.
Itu membuatku terkejut karena sandaran kursi itu pasti berat dan tangannya mungkin sakit seperti kejatuhan benda berat. Sopir taksi mengumpat kesal karena seekor kucing menyeberang secara tiba-tiba. Si pengemudi menengok ke belakang, minta maaf. Shelomita mengibaskan tangannya, aku meraihnya. Ibu, nggak apa-apa, harusnya biar aja sandaran kursi itu kena wajah saya, ucapku cemas. Iya juga sih, harusnya biar aja kena kamu, tapi tanganku refleks bergerak tadi, ucapnya. Aku ingin tertawa, tetapi tak jadi saat kudapati punggung tangannya merah. Shelomita menarik tangannya. Udah, jangan pegang-pegang, modus aja kamu Gi. Pukasnya dan tentu saja membuatku malu. Ia lalu menyandarkan tubuhnya di kursi, matanya masih menatap pemandangan jalan yang kami laluinya. Lama-kelamaan, Shelomita terlelap. Aku bisa merasakan saat tangan yang sebelumnya berada di pangkuan itu terjatuh di sebelahnya. Ia sudah lelap tertidur. Aku melepaskan jaket, kemudian menutupi tubuh Shelomita dengan kain jaket berbahan corduroy itu ke sebagian tubuhnya. Tidak berlama-lama menatapnya. Aku khawatir, tak fokus. Pandanganku kembali ke depan, menyisiri jalan malam dengan gemerlap cahaya lampu kota di sekitarnya. Aneh, dia menolakku, tetapi aku nggak sakit hati. Apa mungkin ini memang hanya perasaan sesaat? Gerakan mesin mobil melaju berliku membuat tangan Shelomita tak sengaja bergerak menyentuh tanganku yang bersebelahan dengannya. Kalau memang ini hanya perasaan sesaat, kenapa aku masih saja berdebar jika bersentuhan dengannya? Ah, hasratku susah dikendalikan pada saat-saat seperti ini. Perlahan tanganku bergerak, menyentuhnya, dan bahkan lebih berani lagi meletakkan jariku di sela-sela jari jemarinya, menggenggamnya erat. Dug! Apa itu? Pekiknya terbangun tiba-tiba, dan membuatku ikut terkejut hingga melemparkan tangannya. Shelomita masih setengah sadar dengan matanya yang berat. Ternyata suara keras tadi dari kepalanya yang terbentur dengan kaca jendela di sisi kanannya. Segera aku mengiringnya untuk tidur lagi, menariknya bersandar padaku. Mumpung dia masih setengah sadar. Hehehe. Tidur lagi Bu, ucapku, dan membiarkan ia terlelap kembali di sisiku. Sopir ini bisa nggak sih nyetir halusan dikit? Umpatku dalam hati. Perlahan aku mengambil ponsel di saku, sangat perlahan agar ia tak terbangun. Kupasang earbuds dengan satu tangan. Alunan musik sepolek romantis terdengar di telingaku melalui sambungan Bluetooth dari ponselku. Anggap saja kami sedang pacaran, dan pacarku sedang bersandar padaku, menikmati cahaya bulan yang masuk melalui jendela mobil. Kekasih dalam imajinasiku, kenapa kamu membuatku seperti ini Shelomita? Membuatku jatuh cinta dan patah hati secara bersamaan. Ibu, kenapa merah-merah begini kepala dan tangannya? Pekik Bi Ani yang menyambut Shelomita di gerbang. Shelomita memperhatikan tangannya. Kalau ini sih kena kursi. Lalu memegangi kepalanya yang juga memar. Ini. Ibu tadi ketiduran terus kejedot jendela mobil, potongku. Kening Shelomita berkerut. Oh ya? Bu Ani menarik-narik tangannya. Ayo cepat diobati Bu, lusa kan ada acara keluarga di Bali. Oh, Shelomita mau liburan ke Bali? Benar saja, keesokan harinya memang di rumah sibuk menyiapkan keperluan untuk ke Bali. Sebenarnya ada kegiatan kampanye, tetapi sekalian kumpul keluarga besar Pak Jody di sana. Bu Ferni sudah berangkat lebih dulu dengan anak dan suaminya, demikian pula mertuanya. Sedangkan Shelomita harus menunggu Pak Jody pulang dari Surabaya. Sorenya Pak Jody pulang bersama Thohir. Madi sudah menyiapkan keperluan majikannya untuk berangkat besok. Gi, aku sudah bilang kalau kamu yang ikut ke Bali, ucap Thohir saat ia hendak masuk ke ruang kamarnya, di sebelah kamarku. Tetapi pintunya menghadap ke sisi yang berbeda. Kok aku, Thor? Suara sendawa keluar dari mulut Thohir. Masuk angin aku habis dari Surabaya sama bapak. Jadwalnya padat. Aku nyopirin mondar-mandir di Surabaya. Aku belum ada persiapan, Thor. Loh, kamu gak baca chat mentor? Aku nyengir. Belum sempat buka handphone. Halah, kalau lihat fotonya Bu Nikta aja betah pegang handphone lama-lama. Ngecek chatku sebentar aja males. Aku terperanjat kaget. Mentor Thohir tahu?
Thohir berjalan ke arahku. Kagum boleh, tapi jangan kebablasan kamu, Gi. Siap salah, Thor. Tahu kan konsekuensinya? Siap, Thor. Aku kira Thohir akan marah, dia malah terkekeh kecil. Tapi kalaupun kamu suka sama dia, begitu kamu tahu dia siapa, bisa jadi kamu akan berpikir 2 kali untuk menyukainya. Kok gitu, Thor? Padahal Bu Shelomita baik orangnya. Yes, memang baik. Aku kan gak bilang dia gak baik. Cuman, kamu nanti akan kaget kalau tahu seperti apa aslinya. Firasatku tiba-tiba tak enak. Seperti apa aslinya? Apa maksud mentor Thohir? Pikiranku memburuk. Dia transgender, Thor? Thohir terbatuk-batuk setelah meneguk ludahnya sendiri. Siapa yang kamu bilang transgender? Shelomita sudah berdiri di belakangku. Aku dan Thohir berpandangan dengan wajah pucat pasi. Aku? Tunjuk Shelomita ke diri sendiri. Enak saja, semua masih ori ya, garansi pabrik, tersegel, sewotnya. Aku memperhatikan keseluruhan tubuh gadisku ini. Iya, memang sih semua terlihat asli. Maaf, Bu, ucapku. Bukan ibu, tapi itu loh artis yang lagi dibicarakan di televisi. Ibu cari saya? Sahut Thohir. Iya, balas Shelomita masih terlihat kesal. Pak Thohir, aku minta kunci mobil Mas Jody. Mau ambil kotak sepatuku. Nanti saya carikan di mobil, Bu. Ya sudah, nanti antar ke kamarku ya. Mau saya pakai. Shelomita berlalu dengan mulut mengerucut, cemberut. Siap, Bu. Mana kita tahu masih tersegel atau enggaknya ya, Thor. Siapa tahu ada lecet bekas pemakaian. Lambemu, Gi.